Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Sandi dan kedua rekan saya Muhammad Joko Susilo dan Muhammad Indrianto. Kami di sini akan sedikit menjelaskan materi tentang sistem pasar sektor informal. Dari materi bagian A dan B akan dibacakan oleh saya sendiri, Muhammad Nur Sandi. Materi C dan D akan dibacakan oleh Muhammad Indrianto, dan materi yang E dan F akan dibacakan oleh Muhammad Joko Susilo. Oke, saya Muhammad Sandi akan menjelaskan bagian A, pengertian sektor informal. Sektor informal adalah merupakan unit-unit usaha tidak resmi berskala kecil yang menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa tanpa memiliki izin usaha dan atau izin lokasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor informal digambarkan suatu kegiatan usaha berskala kecil yang dikelola oleh individu-individu dengan tingkat kebebasan yang tinggi dalam mengatur cara, bagaimana, dan di mana usaha tersebut dijalankan. Sektor informal juga didefinisikan sebagai sektor yang tidak menerima bantuan dari pemerintah. Sektor yang belum menggunakan bantuan ekonomi dari pemerintah meskipun bantuan itu telah tersedia, dan sektor yang telah menerima bantuan ekonomi dari pemerintah namun belum sanggup berdikari. Lanjut bagian B, pentingnya sektor informal. Saat ini sektor informal menjadi bagian penting dalam perumusan kebijakan ketenagakerjaan. Sektor informal merupakan salah satu alternatif kesempatan kerja yang mampu menampung tenaga kerja tanpa persyaratan tertentu seperti tingkat pendidikan dan keterampilan kerja. Hal ini merupakan salah satu faktor utama yang memudahkan tenaga kerja memasuki sektor ini dan semakin mengukuhkan kehadirannya sebagai penyangga terhadap kelebihan tenaga kerja. Dalam beberapa hal, sektor informal lebih dapat beradaptasi dan tidak terganggu oleh manajemen operasional yang kaku. Dalam periode krisis perekonomian nasional, sektor informal yang bersifat adaptif dan lentur masih tetap bertahan, bahkan mampu mengembangkan peluang-peluang usaha dibandingkan dengan perusahaan besar. Sektor informal pada umumnya ditandai oleh beberapa karakteristik khas seperti bidang kegiatan produksi barang dan jasa berskala kecil. Unit-unit produksinya dimiliki secara perorangan atau keluarga. Banyak menggunakan tenaga kerja dan teknologi yang dipakai relatif sederhana. Bahwa dengan terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat golongan bawah, maka terjadi peningkatan taraf hidup mereka. Keadaan ini diharapkan memberikan kontribusi peningkatan pendapatan daerah dan nasional. Oleh karena itu, peranan sektor informal mempunyai peran penting dalam mewujudkan tujuan pemerataan pembangunan. Perkembangan sektor informal. Penduduk yang bekerja di sektor formal hanya 55,3 juta jiwa. BPJS menyebutkan perkembangan sektor informal dapat dipandang dari dua sisi. Pertama, perkembangan ekonomi digital dan teknologi memacu tumbuhnya wira swasta secara online dan mandiri. Selain itu, pertumbuhan sektor informal juga dipengaruhi dari karakteristik kaum milenial yang cenderung memilih jam kerja yang fleksibel. Sisi lain, pertumbuhan pekerja informal juga dapat disebabkan alternatif terakhir untuk sekadar mendapatkan pekerjaan. Selain itu, membangun yang tidak merata juga menjadi faktor pendorong pertumbuhan sektor informal, memudahkan tenaga kerja memasukkan sektor ini dan semakin mengukuhkan kehadiran sebagai penyangga terhadap kelebihan tenaga kerja.
Dalam beberapa hal, sektor informal lebih dapat beradaptasi dan tidak terganggu oleh manajemen operasional yang kaku. Dalam periode krisis perekonomian nasional, sektor informal yang bersifat adaptif dan lentur masih tetap bertahan, bahkan mampu mengembangkan peluang-peluang usaha dibandingkan dengan perusahaan besar. Sektor informal pada umumnya ditandai oleh beberapa karakteristik yang khas, seperti bidang kegiatan produksi barang dan jasa berskala kecil. Unit-unit produksinya dimiliki secara perorangan atau keluarga. Banyaknya menggunakan tenaga kerja dan teknologi yang dipakai relatif sederhana. Todaro 2000 dalam Dewa Made 2015 bahwa dengan terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat golongan bawah, maka terjadinya peningkatan taraf hidup mereka. Keadaan ini diharapkan memberikan kontribusi peningkatan pendapatan daerah dan nasional. Oleh karena itu, peranan sektor informal menjadi peran penting dalam mewujudkan tujuan pemerintah pembangunan. Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini bakal tetap terjaga pada angka 5%. Capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan untuk terus tumbuh dengan capaian sebesar 5,1% pada 2020 dan 5,2% pada tahun 2021. Meski pertumbuhannya cenderung lambat, investasi juga diproyeksikan terus tumbuh. Kita berharap pertumbuhan ekonomi Indonesia 5 tahun mendatangkan terjadinya peningkatan yang signifikan sehingga bisa menyerap lapangan kerja yang lebih banyak. Selanjutnya, daya beli masyarakat akan meningkat. Dengan meningkatnya daya beli masyarakat, sektor informal akan tetap tumbuh berdaya saing dalam menghadapi era ekonomi digital. Selesainya gelaran 5 tahun tersebut meredupnya ketidakpastian politik dan menumbuhnya sentimen bisnis pada sisa 2021 dan tahun-tahun kedepannya. Lalu saya akan lanjutkan menjelaskan untuk yang berikutnya. D. Ciri-ciri yang terdapat dalam sektor informal. Menurut Reni Pratiwi 2012, ciri-ciri sektor informal antara lain pola kegiatan tidak teratur, skala usaha kecil dan menggunakan teknologi sederhana. Struktur usahanya didasarkan atas struktur unit kerja keluarga. Jam kerja tidak teratur dan tidak tetap. Tempat kerja tidak memanen atau tidak menetap. Usaha tersebut untuk melayani golongan masyarakat tertentu atau terbatas dan memiliki daya saing yang tinggi. Tidak memerlukan keahlian dan keterampilan yang berdasarkan pada pendidikan formal khusus, tidak mampu memanfaatkan keterkaitan dengan usaha lain yang sejenis dan lebih besar, bersifat inovatif, didasarkan pada kebutuhan konsumen terbatas dan mempunyai kekayalan terhadap perubahan. Tidak terjangkau sistem pelayanan formal. Dari beberapa ciri yang ada dapat diambil dari kesimpulan bahwa kebanyakan dari mereka bermodal kecil, teknologi yang digunakan sederhana, kegiatan usaha tidak terorganisasi dengan baik, serta karyawan sedikit dan merupakan kerabat atau anggota keluarga dari pengusaha. Peranan pada sektor informal. Sektor informal memiliki peran yang sangat besar di negara-negara berkembang, termasuk negara Indonesia. Sektor informal adalah sektor yang tidak terorganisasi, sektor yang tidak teratur, dan kebanyakan legal, tetapi tidak terdaftar. Sektor informal memiliki karakteristik seperti jumlah unit usaha yang banyak dalam skala kecil, contohnya kepemilikan oleh individu atau keluarga, teknologi yang sederhana, dan pada tenaga kerja. Tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah, akses ke lembaga keuangan daerah, produktivitas tenaga kerja yang rendah, dan tingkat upah juga yang relatif lebih rendah dibandingkan sektor formal. Bahwa kebanyakan pekerja di sektor informal perkotaan merupakan migran dari desa atau daerah lain. Motivasi pekerja adalah memperoleh pendapatan yang cukup untuk sekedar mempertahankan diri. Mereka harus tinggal di pemukiman kumuh, di mana pelayanan publik seperti listrik, air bersih,
transportasi, kesehatan, dan pendidikan yang sangat minim. Penggunaan modal pada sektor informal relatif lebih sedikit bila dibandingkan dengan sektor formal, sehingga cukup dengan modal sedikit dapat mempekerjakan orang. Dengan menyediakan akses pelatihan dan keterampilan, sektor informal dapat memiliki peran yang sangat besar dalam pengembangan sumber daya manusia. Sektor informal memunculkan permintaan untuk tenaga kerja semi terampil dan tidak terampil. Sektor informal biasanya menggunakan teknologi tepat guna dan menggunakan sumber daya lokal, sehingga akan menciptakan efisiensi alokasi sumber daya. Sektor informal juga sering terkait dengan pengolahan limbah atau sampah. Sektor informal dapat memperbaiki distribusi hasil-hasil pembangunan kepada penduduk miskin yang biasanya terkait dengan sektor informal. Sektor informal terkait dengan sektor perdesaan. Sektor informal memberikan kemungkinan kepada tenaga kerja yang berlebih di pedesaan untuk migrasi dari kemiskinan dan pengangguran. Sektor informal sangat berkaitan dengan sektor formal di perkotaan. Sektor formal tergantung pada sektor informal, terutama dalam hal input murah dan penyediaan barang-barang bagi pekerja di sektor informal. Sebaliknya, sektor informal tergantung dari pertumbuhan di sektor formal. Sektor informal kadang-kadang justru mensubsidi sektor formal dengan menyediakan barang-barang dan kebutuhan dasar yang murah bagi pekerja di sektor formal. Demikian pula halnya dengan penanganan secara statistik terhadap sektor informasi. Kegiatan pencatatan dengan kegiatan yang dilakukan oleh sektor informal yang menyeluruh dan berkelanjutan, seperti halnya dengan kegiatan pencatatan pada sektor formal, juga belum banyak dilakukan dan mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah. BPS mendefinisikan perusahaan sektor informal sebagai perusahaan tidak berbadan hukum. Di samping itu, kegiatan pembinaan sektor informal juga tidak memiliki kejelasan, sehingga menyebabkan instansi pemerintah satu dengan yang lainnya tidak memiliki tanggung jawab yang terpadu untuk mempromosikan atau mengatur sektor informal. F. Penyebabnya timbulnya sektor informal. Dijelaskan oleh Subri, munculnya dilema ekonomi informal di Indonesia adalah sebagai dampak dari makin kuatnya proses modernisasi yang bergerak bias menuju sifat-sifat yang dualistis. Bias pembangunan secara makro menghasilkan sistem ekonomi lain, yaitu sektor informal yang sebagian besar terjadi di negara-negara yang sedang berkembang. Fenomena dualisme ekonomi yang melahirkan sektor informal ini menunjukkan bukti adanya keterpisahan secara sistematis empiris antara sektor informal dengan sektor informal dari sebuah sistem ekonomi nasional. Hal ini sekaligus memberi legitimasi ekonomi dan politik bahwa perekonomian suatu negara mengalami stagnasi dengan tingkat pengangguran yang sangat tinggi dan ketimpangan sosial ekonomi yang cukup besar. Kegiatan sektor informal yang menonjol biasanya terjadi di kawasan yang sangat padat penduduknya, di mana pengangguran maupun pengangguran terselubung merupakan masalah yang utama. Dengan kenyataan seperti ini, limpahan tenaga kerja tersebut ke dalam sektor informal. Akan tetapi, masih dipandang sebagai penyelesaian sementara, karena di dalam sektor informal sendiri terdapat persoalan yang sangat rumit.